datang buat yang terhormat Mas Pram. Kami Forkom warga Jakarta bersama warga Grogol Selatan berterima kasih atas waktu kesibukannya Mas Pram di dalam masa menangani belanja masalah warga, berkesempatan untuk hadir di Kelurahan Grogol Selatan. Jalannya mentol-mentol, udah jelas pasangan paling pantas. Ayo kita pilih Mas Pram Banggul. Dari barat, timur, utara, selatan, kota Jakarta butuh perbaikan. Macet banjir segera dituntaskan. Kalau Mas Pram dan Banggul yang menang. 1, 2, 3, 4, 5. Tokoh masyarakat. Cepat dong persiapan di tadi. Doanya ya. Doanya dan doanya. Sorry. Yuk. Masih mundur dikit. Mundur. Awas, pusing. Nom aman. Harapan baru warga Jakarta, Mas Pram. Lagi makasih ya. Bu, tiga dong, tiga. Semuanya. Masuk TP. Ayo masuk TP. Masuk TP. Gini dong. Mas Pram Banggul menang. Bapak meninggalkan lokasi ya. Ayo. Bang Fatir standby bang, Bapak cabut nih. Permasalahan apa yang menjadi concern dari masyarakat Grogol? Ya sebenarnya masalahnya hampir semua daerah sama. Hanya memang di Grogol salah satunya karena di sini juga banjir juga jadi masalah, mereka minta itu. Kemudian juga masalah guru PAUD, kemudian juga kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia. Jadi permasalahan real di lapangan itu hampir semuanya seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah pendataan menjadi penting. Maka seperti yang saya sampaikan berulang kali, kalau memang ini amanah ada pada saya akan selesaikan di kecamatan. Dan nggak boleh kemana-mana, kasihan. Sebab kalau mereka kemudian harus birokrasi yang terlalu panjang dan harus ke Rawabunga, waktunya habis nggak tertangani. Ya inilah petanya yang ada, dan kalau itu pasti saya akan lakukan. Mas Pram, kemarin terkait transportasi rencananya ada penambahan nilai manfaat hingga 50%. Nah itu memang nanti eksekusi atau terjadi? Jadi
Jadi transportasi di Jakarta ini sebenarnya udah terkoneksi hampir 84%. Tetapi baru sekitar 24% yang termanfaatkan, terutama pagi dan sore hari. Nah, di negara-negara yang maju itu rata-rata 50% lebih, termasuk Singapura dan sebagainya. Sehingga untuk itu, kalau Jakarta mau menjadi kota global yang lebih baik, dari 74 naik rankingnya menjadi 50 misalnya, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah transportasi, yang kedua adalah SDM-nya. Kalau saya itu yang akan kami Berarti benahi. perpanjangan LRT atau MRT sampai Tanjung Priok itu bentuk salah satu. Salah satunya termasuk frekuensi untuk KRL dan pengaturan saat jam tidak sibuk, terutama dari jam 10 sampai jam 2 itu banyak kosong. Kemudian sibuk lagi, penuh lagi kan gitu. Mas Pram, soal survei SMRC dok 46%, di beberapa survei kan juga Mas Pram nih angkanya bagus nih, gimana udah dekat? Ya, yang pertama alhamdulillah, yang kedua tidak mengurangi cara saya bekerja, bersosialisasi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim saya dan Bang Dul udah on the right track. Dan saya tetap menyapa warga, bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas, dan dari evaluasi yang dilakukan oleh tim, yang perlu dilakukan adalah menyapa Gen Z lebih sering. Karena Gen Z ini masih imbang-imbang. Tetapi saya bersyukur sekarang udah kayak Valentino Rossi 46 gitu. Bagiannya termasuk juga di TikTok ya Mas Pram, suka Ya. menjerat jeduk. Jadi kalau lihat saya di TikTok, saya awalnya terus terang agak risih. Tetapi sekarang saya menikmati. Karena ketika di mobil saya udah paling sering bukain TikTok. Dan itu membuat saya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Ya memang eranya juga udah berubah. Sekarang eranya harus era seperti ini, dan saya bersyukur saya termasuk orang yang cepat untuk beradaptasi. Ya. Mas Pram, tadi saya sempat ketemu sama relawan yang rencananya ingin datang sendiri gitu tanpa undangan untuk bertemu dengan tempat busukannya Mas Pram. Dari Mas Pram sendiri melihat relawan saat ini semakin meningkat. Jadi sekarang ini banyak partisipasi yang luar biasa, termasuk banyak sekali yang memasang spanduk yang kami nggak kenal. Kan kami tahu mana yang menjadi concern ataupun spanduk yang dipasang oleh tim pemenangan maupun bukan. Banyak sekali yang dipasang oleh warga masyarakat, itu saya terima kasih. Termasuk baliho loh, termasuk videotron, ada yang bukan kami yang memasang tetapi dipasangkan. Mas Pram, ini kan ada kehadiran Mas Oci juga gitu ya, dan kehadiran Mas Oci di masyarakat ini akan menambah popularitas. Ya tentunya dengan sendirinya apapun public figure itu menambah minat. Jadi yang saya bersyukur juga banyak public figure yang menawarkan diri untuk membantu saya. Menawarkan diri loh, bukan saya yang minta ya. Dalam waktu masa kampanye yang sedikit lagi akan berakhir, ke depan ada strategi khusus yang akan dilakukan? Kan ada beberapa momen yang akan terjadi. Satu, kampanye debat tanggal 17. Dua, kampanye akbar tanggal 23. Mudah-mudahan ada yang lain yang nanti akan kami sampaikan. Mas Pram, terima kasih.